Salam sehat, salam Memorandum TV. Sahabat Memorandum TV, kali ini kami berada di Jalan Kota, tepatnya Jalan Raya Wiyung, Kota Surabaya. Di dalam edisi cetak Memorandum hari Rabu ini, headline berjudul Hanya Tambal Sulam Saja. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya dalam hal ini selaku penyelenggara jalan bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan, rekonstruksi, dan peningkatan jalan dan jembatan. Sahabat Memorandum TV, pada tahun 2023 ini, pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya telah menganggarkan pemeliharaan jalan raya Wiyung. Sahabat Memorandum TV, jenis pemeliharaan jalan meliputi ada 3 kriteria. 1. Pemeliharaan rutin jalan. 2. Pemeliharaan berkala pada jalan dan jembatan. Ketika ada pemeliharaan atau yang biasa disebut dengan rehabilitasi. Sebelumnya, pada tahun 2012 hingga di tahun 2018, pemerintah Kota Surabaya telah melakukan proyek pembangunan jalan baru di Jalan Raya Wiyung ini, sahabat-sahabat Memorandum TV. Beberapa kontraktor pelaksana yang telah mengerjakannya ada 8 PT atau kontraktor yang sudah mengerjakannya pada tahun 2012 silam. 1. PT Putra Negara, 2. PT Karya Teguh Rahayu, ketiga PT Bangun Konstruksi Persada, keempat PT Harisma Bina Konstruksi, dan kelima PT Bayu Kahuripan, 6. PT Tata Bangun Sentosa, ketujuh PT Tektonia Grandis, dan terakhir PT Sarana Marga Perkasa. Dalam hal ini, pihak penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak dan hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dapat dihukum pidana. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 273 ayat 1. Saksikan, sahabat-sahabat Memorandum TV, simak wawancara kami kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Saudara Lili Arijanto STMT, dan Kepala Bidang Jembatan dan Jalan Adi Gunita ST. Salam sehat, salam Memorandum TV. Selamat sore Bapak. Sore Pak. Saya Dani selaku tim dari Memorandum TV ingin memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di Kota Surabaya terkait penanganan jalan Kota Surabaya. Mungkin bisa diperkenal Bapak dari mana dan selaku apa? Monggo. Nggih, maturun atas kesempatan yang diberikan dari teman-teman Memorandum. Jadi saya Adi Gunita selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Yang pertama Bapak Adi ya, kita sebutkan Bapak Adi. Ya akrab. Iya Pak. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya pada tahun 2003 ini penanganan jalan atau total penanganan jalan itu berapa panjangnya, berapa kilo? Monggo bisa dijelaskan. Terkait dengan kewenangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di tahun anggaran 2023, kami memang mempunyai rencana program berkaitan dengan namanya itu preservasi, pemeliharaan maupun peningkatan jalan yang ada di Kota Surabaya, terutama yang menjadi kewenangan Kota Surabaya itu kurang lebih kira-kira itu 20 kilometeran yang akan kita tangani di tahun 2023 itu. Ruas jalan mana saja Bapak Adi penanganan atau prioritas penanganan di tahun 2003 ini? Jadi di tahun 2023 memang konsentrasinya untuk penanganan jalan tidak bisa terlepas dari penanganan genangan karena tanpa adanya penanganan genangan otomatis jalan ya akan sia-sia juga. Jadi di tahun 2023 sekaligus 2024 rencananya 2023 ini di jalan-jalan yang sifatnya arteri pusat seperti misalnya Jalan Wali Kota Mustajab, Panglima Sudirman,
Basuki Rahmat, Embong Malang, lalu juga ada jalan-jalan yang sifatnya interconnecting dengan kabupaten wilayah lainnya seperti keluarnya dari exit Dupak ke Demak, itu sebagai pintu masuknya ke Surabaya. Itu kami melakukan penanganan yang sifatnya memang peningkatan kelas jalannya, karena di situ memang sudah lama jalan itu rusak dan sifatnya tidak bisa ditangani hanya sekedar overlay, tapi harus kita lakukan betonisasi di situ. Dan juga ada di daerah Kedung Baru, Jemur Sari, Nginden, Jekir Wonokromo akan kita tangani di tahun 2023. Apakah ada tim dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya untuk tilik jalan itu dilakukan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, dan agar kemantapan jalan ini bisa dirasakan pihak masyarakat khususnya Kota Surabaya? Berkaitan dengan program pemeliharaan tilik jalan, kita itu ada kurang lebih 15 grup yang tersebar di 5 rayon Surabaya. Jadi tim dari surveyor itu untuk pemeliharaan jalan memang setiap hari melakukan survei pemetaan atas jalan-jalan yang berlubang, terutama yang berlubang, untuk kami lakukan segera besoknya atau lusanya untuk lakukan untuk pemeliharaan jalan dan penambalan jalan seperti itu. Memang tim ini ada namanya 5 rayon, tapi 1 rayon untuk reaksi cepat yang sifatnya insidentil. Sekiranya memang hari itu juga harus dilakukan penanganan, ya langsung kita lakukan penanganan seperti itu. Berikutnya Bapak Adi, apakah pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya telah menyiapkan bentuk pengaduan masyarakat atau BIMAS berupa media sosial jika diketahui oleh masyarakat untuk tentang adanya jalan berlubang atau bergelombang? Berikut langkah-langkahnya seperti apa? Bisa dijelaskan Bapak? Teman-teman Pak, terkait dengan pengaduan masyarakat seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, masyarakat bisa mengadu lewat satu pintu ini, satu pintu di 112 atau di aplikasi Sapa Warga. Jadi Sapa Warga itu sudah tersortir dinas mana aja yang akan melakukan intervensi kegiatannya. Di situ kita setelah adanya pengaduan, kita pilah-pilah, kita compile data-data pengaduan itu, lalu kita lakukan pemetaan sebagai skala prioritas program kegiatannya kami, sehingga kalaupun besok ternyata ada prioritas yang memang harus ditangani prioritas pertama, besok pun langsung harus kita tangani, karena sifatnya kan jalan-jalan yang enggak semuanya, kadang-kadang jalan berlubang hanya batasnya retak biasa, mungkin kita pilah-pilah yang memang kalau lubangnya membahayakan nanti bisa menimbulkan laka, hari itu juga ataupun besok sudah harus kita tangani seperti itu 24 jam. Di dalam kualitas mutu kontrak tahun anggaran 2023 ini Pak Adi, untuk percepatan dan penanganannya seperti apa? Jadi terkaitan dengan penanganan jalan ya, di dalam kontraktualnya memang kita sangat menjaga sekali terkait dengan aspek kualitas ya, jalan itu harus bisa punya lifetime. Memang secara aturannya umur konstruksi jalan 20-30 tahun, tapi banyak faktor yang menyebabkan jalan itu seiring dengan berjalan waktu, jalan itu mengalami penurunan terkait dengan kinerja kemantapan jalannya, berkaitan dengan beban jalan kendaraannya, kedua berkaitan dengan tanah, daya dukung tanahnya yang jelek, ketiga berkaitan dengan sistem drainase yang jelek. Memang secara kita perencanaan memang kita harus sesuai dengan standarnya kita rencanakan 20-30 tahun, tapi memang ada kalanya ada faktor-faktor yang memang di luar dari perencanaan itu yang menyebabkan
umur jalan tidak sampai umur konstruksinya, karena hal-hal seperti itu juga gitu. Karena memang sifatnya kalau misalnya aspal itu sudah musuhnya sama air, nggak bisa dilepaskan itu. Kalau memang bisa kita lakukan betonisasi, karena alangkah lebih baiknya, tapi kan memang kalau betonisasi itu biayanya relatif mahal di awal, tapi pemeliharaannya sedikit gitu. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, apakah juga memberikan kesempatan pada masyarakat khususnya di wilayah Kota Surabaya dalam penanganan percepatan pemulihan ekonomi nasional di setiap kecamatan melalui program padat karya tunai? Bisa dijelaskan Bapak? Oke, berkaitan dengan PEN ya, program pemulihan ekonomi nasional, memang sebagaimana amanat dari pusat, ada namanya cash for work ya, padat karya tunai, itu memperkerjakan dari tenaga lokal setempat yang harus kita akomodir dalam pekerjaan yang ada di lokasi tersebut. Memang dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya memang sudah menjadi konsentrasi dari Pak Wali Kota juga berkaitan dengan setidaknya posisinya itu proyek kegiatan yang ada di pemerintah Kota Surabaya wajib memakai tenaga kasar dari keluarga miskin, terutama keluarga miskin yang tidak mampu, sehingga kita bisa memperkerjakan mereka yang nantinya implikasinya itu bisa meningkatkan atau mengangkat derajat mereka supaya mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Surabaya. Seperti itu. Semangatnya seperti itu sebenarnya. Kenapa adanya PKT, Cash for Work itu semangatnya untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah tersebut seperti itu. Jadi kami harapkan terkait dengan partisipasi masyarakat, terutama warga Surabaya, kalaupun ada sifatnya jalan-jalan rusak, monggo segera disampaikan kepada kami pemerintah Kota Surabaya melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kita informasikan seperti Sapa Warga, 112, maupun bisa melalui langsung ke kami Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Karena kenapa? Pemerintah kota itu bagus karena adanya sinergitas dari warga Surabaya sendiri dan juga pemerintahannya. Jadi apa yang diharapkan dari Pak Wali Kota, kolaborasi ini bisa bekerja sama supaya bisa membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi. Dan kita harapkan juga atas pengaduan-pengaduan, terutama jalan-jalan yang berlubang, bisa langsung kita tangani seperti yang diharapkan dari Pak Wali juga, 1 kali 24 jam langsung kita tangani segera supaya itu juga bermanfaat untuk kembali ke warga Surabaya sendiri. Matur nuwun sangat, salam sehat, salam untuk warga Surabaya dan juga jaya untuk memorandum.